Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Minasari Sudarmanti dari kelas B23. Pada kali ini saya akan menyampaikan tentang jejak seni Cirebon mewarisi keindahan ukir dan batik. Baik, saya akan share screen dulu. Baik, sejak jejak seni Cirebon mewarisi keindahan ukir dan batik ini eh, menjelaskan tentang sejarah dan pentingnya seni ukir dan batik di Cirebon. Seni ukir dan batik di Cirebon memiliki akar sejarah yang kuat terkait dengan perkembangan kerajaan Cirebon pada abad ke-15. Seni ini berkembang sebagai bagian dari budaya keraton, khususnya keraton Kasepuhan, Kanoman, dan Kacirebonan, yang menjadi pusat peradaban dan seni pada masa itu. Kemudian, seni ukir dan seni batik Cirebon ini dipengaruhi oleh budaya lokal dan budaya asing. Jadi, budaya lokal itu terlihat dari seni ukir dan batik Cirebon terinspirasi dari kekayaan alam sekitar, seperti flora, fauna, dan landscape pesisir utara Jawa. Sedangkan dari pengaruh asing, yaitu terlihat dari kehadiran pedagang Tiongkok, Arab, dan India memberikan pengaruh besar terhadap motif dan teknik. Motif seperti Megamendung adalah salah satu hasil akulturasi budaya Tiongkok dan Cirebon. Selain itu juga eh, seni ukir dan seni batik Cirebon itu juga dipengaruhi oleh era kejayaan Kerajaan Cirebon. Nah, pada masa kejayaan Kerajaan Cirebon, seni batik itu berkembang sebagai simbol status sosial, di mana motif-motif tertentu hanya diperuntukkan bagi kalangan bangsawan. Sementara itu, seni ukir dipakai untuk menghiasi ornamen bangunan keraton, peralatan rumah tangga, dan senjata tradisional. Kemudian, selain itu juga dipengaruhi juga oleh transformasi seni. Jadi seiring berjalannya waktu, seni ukir dan batik Cirebon meluas dari keraton ke masyarakat umum. Pada abad ke-19, seni batik Cirebon mulai dikenal di luar wilayah sebagai bagian dari ekspor budaya, sedangkan seni ukir tetap menjadi elemen penting dalam arsitektur tradisional. Kemudian pentingnya seni ukir dan batik Cirebon. Yang pertama adalah sebagai identitas budaya. Seni ukir dan batik Cirebon mencerminkan identitas masyarakat Cirebon yang kaya akan nilai-nilai spiritual, estetika, dan harmoni. Motif seperti Megamendung yang melambangkan kesabaran dan keseimbangan menjadi ciri khas Cirebon yang dikenal luas hingga mancanegara. Kemudian yang kedua adalah sumber ekonomi kreatif. Seni batik Cirebon, terutama di wilayah sentra seperti Trusmi, menjadi salah satu komoditas unggulan ekonomi. Produk batik ini tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga menjadi daya tarik bagi wisatawan dan pasar internasional. Selanjutnya, pelestarian nilai filosofi. Seni ukir dan batik Cirebon menyimpan nilai-nilai filosofis yang diwariskan dari generasi ke generasi. Proses pembuatannya yang rumit menggambarkan kedisiplinan, ketelitian, dan penghayatan spiritual. Selanjutnya, yaitu pengaruh terhadap seni Nusantara. Jadi Cirebon menjadi salah satu pusat seni yang berkontribusi dalam memperkaya seni Nusantara. Motif-motifnya seringkali menginspirasi daerah lain dalam menciptakan karya seni yang serupa. Selanjutnya, pentingnya seni ukir dan batik Cirebon selanjutnya yaitu daya tarik wisata budaya.
Sentra seni ukir dan batik di Cirebon, seperti Desa Trusmi, menjadi tujuan wisata budaya yang menarik. Wisatawan dapat belajar proses pembuatan batik dan ukiran secara langsung, menjadikan seni ini lebih dikenal luas. Jadi, seni ukir dan batik Cirebon bukan hanya sekedar warisan budaya, tetapi juga merupakan sarana untuk memperkuat identitas bangsa dan sebagai alat promosi budaya Indonesia ke kancah internasional. Pelestarian seni ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, seniman lokal, dan masyarakat luas. Kemudian peran seni ukir dan batik Cirebon dalam membangun identitas budaya lokal. Seni ukir dan batik khas Cirebon memiliki peran penting dalam membangun dan memperkuat identitas budaya lokal. Seni ini tidak hanya sebagai produk estetika, tapi juga sebagai cerminan nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Berikut adalah peran penting seni ukir dan batik dalam membangun identitas budaya lokal Cirebon. Yang pertama merupakan cerminan nilai filosofis dan tradisi lokal. Jadi motif-motif seni ukir dan batik Cirebon seperti Megamendung memiliki makna mendalam yang mencerminkan kearifan lokal. Motif ini melambangkan kesabaran, keseimbangan, dan keharmonisan yang merupakan prinsip hidup masyarakat Cirebon. Tradisi pembuatan ukiran dan batik melibatkan proses yang syarat makna spiritual dan penghormatan terhadap alam, memperkuat hubungan masyarakat dengan lingkungannya. Yang kedua, ekspresi identitas kultural. Terlihat dari motif seni ukir dan batik khas Cirebon membedakan budaya Cirebon dari daerah lain. Misalnya, Singa Barong yang terinspirasi dari mitologi Keraton Cirebon menjadi simbol kekuatan, keberanian, dan perlindungan. Lalu, seni ini juga menjadi representasi visual dari identitas budaya nasional yang berakar pada warisan Kerajaan Cirebon dan akulturasi budaya. Yang ketiga, sebagai media pelestarian sejarah dan legenda lokal. Seni ukir dan batik seringkali menceritakan kisah sejarah atau legenda lokal, seperti hubungan Keraton Cirebon dengan Kerajaan Demak dan pengaruh Islam dalam seni mereka. Lalu setiap motif Megamendung, narasi yang menghubungkan generasi sekarang dengan sejarah leluhur mereka. Peran penting yang keempat adalah penguatan komunitas lokal melalui ekonomi kreatif. Jadi sentra batik seperti Trusmi tidak hanya melestarikan seni ini, tetapi juga menciptakan komunitas pengrajin yang berkontribusi pada ekonomi lokal. Seni ini menjadi sumber penghidupan sekaligus kebanggaan bagi masyarakat. Produk ukiran dan batik sering dijadikan oleh-oleh khas Cirebon yang memperkuat pengakuan seni ini sebagai identitas daerah. Selanjutnya adalah peningkatan kesadaran akan budaya lokal. Seni ukir dan batik digunakan dalam berbagai acara adat seperti pernikahan, kemudian ritual keagamaan yang memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pameran seni ukir dan batik baik di tingkat lokal maupun internasional membantu mempromosikan identitas budaya Cirebon secara global. Selanjutnya adalah sebagai pendorong kebanggaan dan solidaritas lokal. Keunikan seni ukir dan batik memberikan rasa bangga kepada masyarakat Cirebon terhadap warisan budaya mereka. Seni ini menjadi simbol kebersamaan dan solidaritas dalam menjaga tradisi. Kemudian masyarakat merasa memiliki tanggung jawab untuk melestarikan seni ini sebagai bagian dari identitas mereka yang berharga. Kemudian yang selanjutnya yaitu sebagai wadah inovasi budaya. Seni ukir dan batik Cirebon berkembang mengikuti zaman tanpa kehilangan esensinya. Pengrajin lokal terus menciptakan variasi motif dan produk yang relevan dengan kebutuhan modern,
seperti pakaian kasual, dekorasi rumah, hingga seni kontemporer. Inovasi ini tidak hanya memperkaya seni itu sendiri, tetapi juga menunjukkan bahwa budaya lokal dapat adaptif atau bisa beradaptasi sekaligus relevan. Nah, dengan perannya yang luas, seni ukir dan batik khas Cirebon menjadi salah satu elemen penting dalam memperkuat identitas budaya lokal dan mempromosikannya di tingkat nasional maupun internasional. Pelestarian seni ini tidak hanya menjaga warisan leluhur, tetapi juga membangun jati diri masyarakat Cirebon di tengah modernisasi. Selanjutnya adalah definisi seni ukir dan batik. Yang pertama adalah seni ukir Cirebon. Seni ukir Cirebon adalah bentuk seni tradisional yang mengacu pada pengerjaan ornamen atau pola tertentu pada berbagai material seperti kayu, logam, atau batu. Seni ini berkembang pesat di lingkungan Keraton Cirebon seperti Keraton Kasepuhan, Kanoman, dan Kacirebonan yang menjadikannya bagian integral dari budaya masyarakat Cirebon. Kemudian ciri khas seni ukir Cirebon. Yang pertama, motifnya menggabungkan elemen flora, fauna, dan bentuk geometris. Motif singa barong dan pola alam seperti tumbuhan menjadikan ukiran Cirebon menjadi unik. Kemudian secara filosofi, motif-motif ukirannya sering mengandung pesan spiritual dan nilai-nilai harmoni yang mencerminkan hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Lalu, fungsi seni ukir Cirebon. Yang pertama, menghiasi elemen bangunan seperti pintu, jendela, dan dinding keraton. Yang kedua, memperindah peralatan rumah tangga, senjata, dan perlengkapan upacara adat. Kemudian, selanjutnya adalah seni batik Cirebon. Seni batik Cirebon adalah seni melukis motif pada kain menggunakan teknik lilin panas atau malam sebagai penahan warna. Batik Cirebon dikenal karena keindahan motifnya yang unik, penuh warna, dan kaya akan filosofi yang mencerminkan akulturasi budaya lokal dengan pengaruh luar. Ciri khas seni batik Cirebon. Motifnya, motif batik Cirebon terkenal seperti Megamendung, Singa Barong, Wadasan, yang mencerminkan budaya pesisir yang dinamis serta pengaruh Tiongkok, Islam, dan Jawa. Kemudian kalau dilihat dari warnanya, menggunakan kombinasi warna cerah dan berani seperti biru, merah, dan hijau yang mencerminkan semangat dan kehidupan masyarakat pesisir. Filosofi seni batik Cirebon. Setiap motif mengandung pesan moral, spiritual, atau pandangan hidup masyarakat Cirebon, seperti kesabaran, ketenangan, dan keseimbangan. Fungsi seni batik Cirebon. Yang pertama, sebagai pakaian tradisional dan seragam untuk acara adat maupun sehari-hari. Kemudian digunakan sebagai simbol status sosial dan budaya pada masa Keraton Cirebon. Kemudian menjadi produk seni dan ekonomi kreatif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat lokal. Nah, baik seni ukir maupun seni batik Cirebon mencerminkan kekayaan seni tradisional yang tidak hanya berfungsi sebagai estetika, tetapi juga sebagai warisan budaya yang syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Selanjutnya yaitu sejarah seni ukir dan batik Cirebon. Seni ukir dan batik Cirebon itu sangat dipengaruhi oleh Keraton Cirebon, baik Keraton Kasepuhan, Kanoman, dan Kacirebonan. Seni ukir dan batik Cirebon tumbuh pesat dalam lingkungan budaya keraton yang menjadi pusat kebudayaan dan pemerintahan. Keraton-keraton ini tidak hanya berfungsi sebagai simbol politik, tetapi juga sebagai penjaga seni dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Yang pertama, Keraton Kasepuhan. Sebagai keraton tertua di Cirebon, Keraton Kasepuhan menjadi pusat seni dan budaya yang memperkenalkan seni ukir dan batik sebagai bagian dari kehidupan keraton. Seni ukir digunakan untuk menghiasi bangunan keraton, seperti pintu, jendela, dan interior. Sementara batik digunakan sebagai pakaian para bangsawan.
Motif Megamendung misalnya. Motif Megamendung ini dikembangkan di lingkungan kesepuhan. Motif ini dianggap sebagai simbol kebesaran dan kewibawaan keraton. Yang kedua adalah Keraton Kanoman. Keraton Kanoman melanjutkan tradisi seni yang dipelopori oleh Kasepuhan. Pengaruh Islam mulai terlihat lebih jelas dalam motif-motif batik dan ukiran, seperti penggunaan pola kaligrafi Arab dan motif tumbuhan yang menggambarkan sederhanaan dan spiritualitas. Yang ketiga adalah Keraton Kacirebonan. Keraton ini lebih menonjolkan seni yang terinspirasi dari kehidupan masyarakat lokal. Ornamen dan motif yang digunakan seringkali sederhana namun penuh makna, mencerminkan kedekatan dengan masyarakat Cirebon. Masyarakat. Kemudian Keraton Kacirebonan juga memainkan peran dalam melestarikan seni ini hingga ke masyarakat umum. Kemudian pengaruh budaya lokal, Islam, dan Tiongkok dalam motif ukiran batik. Seni ukir dan batik Cirebon merupakan hasil dari akulturasi budaya yang unik, mencerminkan pertemuan berbagai tradisi lokal, Islam, dan pengaruh asing, terutama Tiongkok. Yang pertama adalah pengaruh budaya lokal. Contohnya motif alam. Jadi seni ukir dan batik Cirebon banyak terinspirasi dari alam, seperti bunga, daun, dan binatang yang menggambarkan hubungan harmonis masyarakat dengan lingkungannya. Dan tradisi adat. Motif-motif ini sering digunakan dalam upacara adat seperti pernikahan atau acara keraton, yang menunjukkan nilai lokal dalam setiap karya seni. Yang kedua adalah pengaruh agama Islam. Jadi yang terlihat adalah motif geometris dan kaligrafi. Pengaruh Islam terlihat jelas dalam pola geometris dan kaligrafi yang menghindari penggambaran makhluk hidup secara eksplisit sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian filosofi religius. Nilai-nilai Islam seperti kesabaran, ketenangan, dan ketaatan sering tercermin dalam pola Megamendung yang melambangkan kesabaran dan keseimbangan. Selain itu juga seni ukiran dan batik di Cirebon terpengaruh oleh budaya Tiongkok. Motif Megamendung, salah satu motif batik yang paling ikonik dari Cirebon. Nah, Megamendung itu berasal dari pengaruh seni Tiongkok yang diperkenalkan oleh pedagang dari perajin Tiongkok di masa lalu. Motif ini melambangkan awan dan hujan sebagai sumber kehidupan. Selain itu juga ada ornamen ukiran singa barong. Ukiran singa barong yang menghiasi gerbang keraton adalah perpaduan antara mitologi Tiongkok, Hindu, dan Islam. Ornamen ini menunjukkan pengaruh Tiongkok dalam simbolisme seni ukir. Nah, dengan pengaruh keraton sebagai penjaga seni dan perpaduan budaya lokal, Islam, dan Tiongkok, seni ukir dan batik Cirebon menjadi simbol akulturasi budaya yang kaya. Seni ini tidak hanya berfungsi sebagai hiasan, tetapi juga sebagai media yang menyimpan nilai-nilai tradisional dan spiritual masyarakat Cirebon. Proses pembuatan seni ukiran dan batik Cirebon. Yang pertama adalah proses pembuatan ukiran Cirebon. Nah, pemilihan bahan. Pemilihan bahan misal dari kayu gitu ya. Nah, yang dipilih adalah kayu jati. Kayu jati adalah bahan yang paling sering digunakan karena kekuatannya dan kemampuan untuk menahan detail ukiran. Kayu lainnya seperti mahoni atau nangka juga digunakan untuk variasi. Selain dari kayu jati, teknik ukir juga ukiran juga bisa diaplikasikan pada bahan logam atau batu. Selain kayu, logam seperti tembaga dan bahan batu digunakan untuk ornamen tertentu. Kemudian teknik ukir. Desain awal ya. Desain awalnya motif yang akan diukir digambar terlebih dahulu pada permukaan bahan. Kemudian motif khas ukiran Cirebon sering melibatkan pola flora, fauna, atau motif simbolis seperti singa barong. Nah, pada proses pengukiran, proses ini menggunakan alat seperti tatah atau pahat dan palu.
Seniman ukir menciptakan pola dengan berbagai kedalaman dan tekstur untuk menonjolkan detail. Nah, pada finishing atau penyelesaian, setelah pengukiran selesai, hasilnya dihaluskan menggunakan amplas dan dilapisi dengan bahan pelindung seperti pernis untuk meningkatkan daya tahan dan keindahannya. Hasil akhir. Produk ukiran biasanya digunakan untuk menghias elemen arsitektur seperti pintu, jendela, atau plafon keraton. Ukiran juga diaplikasikan pada peralatan rumah tangga, senjata tradisional, dan dekorasi lainnya yang bernilai estetika tinggi. Sedangkan proses pembuatan batik Cirebon. Yang pertama, pemilihan bahan. Kain yang digunakan adalah kain katun atau sutra, yang dijadikan media untuk batik karena kemampuannya menyerap warna dengan baik. Kemudian bahan yang lainnya adalah lilin atau malam. Lilin atau malam ini digunakan sebagai bahan utama dalam proses membatik untuk menutupi bahan-bahan tertentu dari kain yang tidak akan diwarnai. Kemudian bahan yang selanjutnya adalah pewarna alami. Pewarna dari bahan alami seperti daun, akar, dan kulit kayu sering digunakan dalam batik tradisional. Selanjutnya adalah proses membatik. Yang pertama adalah pembuatan motif. Nah, motif yang digambar menggunakan pensil pada kain. Motif khas Cirebon seperti Megamendung, Singa Barong, dan Wadasan digambar dengan mempertimbangkan filosofi yang ingin disampaikan. Proses yang kedua yaitu pencantingan. Proses ini melibatkan penggunaan canting atau alat khusus untuk melukis lilin panas untuk menggambar motif di atas kain. Proses selanjutnya adalah pewarnaan. Kain yang sudah diberi lilin dicelupkan ke dalam pewarna. Proses ini dapat dilakukan berulang-ulang dengan warna berbeda untuk menghasilkan gradasi warna yang kompleks. Proses selanjutnya yaitu penghilangan lilin. Setelah pewarnaan selesai, kain direndam dalam air panas untuk menghilangkan lilin dan menonjolkan motif yang sudah dibuat. Filosofi di balik motif. Misal, motif Megamendung. Motif Megamendung ini melambangkan kesabaran, keseimbangan, dan kekuatan. Motif ini sering digunakan untuk kain yang dipakai dalam acara formal atau spiritual. Selanjutnya adalah motif Singa Barong. Motif Singa Barong ini menggambarkan kekuatan dan keberanian. Sering digunakan untuk acara keraton atau upacara adat. Selanjutnya adalah motif wadasan. Motif wadasan ini terinspirasi dari batuan, melambangkan keteguhan dan kestabilan, sering digunakan dalam pakaian pernikahan. Nah, proses pembuatan seni ukir dan batik Cirebon membutuhkan keahlian dan ketelitian tinggi, menjadikannya warisan budaya yang kaya dengan nilai estetika dan filosofi. Hasil akhir dari proses ini tidak hanya menjadi produk seni, tetapi juga simbol identitas budaya Cirebon yang mendalam. Selanjutnya yaitu ciri khas seni ukiran batik Cirebon. Motif ukiran Cirebon. Nah, seni ukir Cirebon dikenal karena motifnya yang kaya akan nilai estetika dan filosofi, mencerminkan akulturasi budaya lokal dengan pengaruh luar. Contohnya, motif Megamendung. Motif ini menggambarkan bentuk awan dengan garis-garis lengkung yang berlapis. Motif ini juga melambangkan kesabaran, ketenangan, dan keseimbangan. Motif ini sering dijumpai pada ornamen keraton seperti pintu dan jendela. Selanjutnya adalah motif flora. Motif flora ini terinspirasi dari tumbuh-tumbuhan lokal seperti daun, bunga teratai, dan sulur-sulur tanaman. Maknanya melambangkan harmoni dengan alam dan kehidupan yang terus berkembang. Selanjutnya adalah motif fauna. Hewan-hewan, motif fauna ini digambarkan dengan hewan-hewan seperti burung, ikan, dan mitologi Singa Barong menjadi bagian penting dari motif ukiran. Maknanya, fauna melambangkan kekuatan, perlindungan, dan hubungan manusia dengan alam sekitar.
Yang selanjutnya adalah motif batik Cirebon. Batik Cirebon dikenal dengan motif khas yang syarat makna filosofi, kaya warna, dan memperlihatkan akulturasi budaya. Contohnya motif Megamendung. Motif awan bergelombang dengan berbagai gradasi warna, mulai dari biru, merah, hingga hijau. Motif ini mempunyai makna melambangkan keseimbangan antara kekuatan spiritual dan duniawi. Motif ini juga merupakan simbol kehidupan yang dinamis dan penuh kesabaran. Yang kedua adalah motif singa barong. Motif ini menggambarkan hewan mitologi, gabungan singa, naga, dan burung. Motif singa barong punya makna simbol kekuatan, sebagai simbol kekuatan, simbol keberanian, dan perlindungan. Motif ini sering digunakan untuk pakaian adat yang dipakai dalam acara resmi atau upacara keraton. Kemudian motif wadasan. Motif ini menyerupai batu-batu besar yang saling menyambung dengan pola geometris. Kemudian motif wadasan itu melambangkan keteguhan, kestabilan, dan kekokohan dalam menjalani kehidupan. Selanjutnya adalah motif flora dan fauna. Motif flora dan fauna menggambarkan tumbuhan seperti bunga melati, bunga teratai, serta hewan-hewan seperti burung atau ikan. Motif flora dan fauna melambangkan keharmonisan, kesuburan, dan kedamaian. Kemudian yang kelima adalah motif kapal kandas. Motif kapal kandas itu menggambarkan kapal yang kandas di pantai, sering dipadukan dengan pola tumbuhan atau awan. Maknanya, motif kapal kandas itu melambangkan perjalanan hidup yang penuh tantangan, sekaligus mengingatkan akan pentingnya ketekunan. Jadi, ciri khas motif ukiran dan batik Cirebon tidak hanya terletak pada keindahannya, tetapi juga pada nilai-nilai filosofis dan simbolis yang diusung. Motif-motif ini menjadi identitas budaya Cirebon yang membedakan dari seni tradisional daerah lain di Indonesia. Selanjutnya adalah nilai budaya dan filosofi dalam seni ukir dan batik Cirebon. Yang pertama adalah motif makna simbolis dalam motif Megamendung. Motif Megamendung adalah salah satu motif paling ikonik dalam seni batik dan ukir Cirebon. Motif ini memiliki nilai simbolis yang mendalam dan menjadi cerminan filosofis hidup masyarakat Cirebon. Nah, makna atau simbol yang pertama adalah makna kesabaran. Pola awan dalam Megamendung mencerminkan sifat sabar sebagaimana awan yang bergerak perlahan-lahan tanpa tergesa-gesa. Kemudian masyarakat Cirebon percaya bahwa kesabaran adalah kunci dalam menghadapi tantangan hidup, seperti awan yang tetap tenang meskipun berada di tengah cuaca yang tidak menentu. Makna yang kedua dari motif Megamendung adalah makna keseimbangan. Megamendung melambangkan keseimbangan antara kehidupan spiritual dan duniawi. Kemudian pola yang berlapis-lapis menggambarkan harmoni dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara individu maupun dalam masyarakat. Gradasi warna pada motif Megamendung juga melambangkan keseimbangan emosional, mengingatkan manusia untuk tidak larut dalam amarah atau kesedihan. Yang selanjutnya adalah makna atau simbol dari motif Megamendung adalah kehidupan dinamis. Awan dalam Megamendung juga merupakan simbol kehidupan yang terus bergerak dan berubah. Hal ini mengajarkan manusia untuk fleksibel dalam menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai inti. Yang kedua adalah nilai spiritual dan etika dalam proses pembuatan. Proses pembuatan seni ukir dan batik di Cirebon bukan hanya sekedar aktivitas teknis, tetapi juga syarat dengan nilai spiritual dan etika yang mendalam. Yang pertama, kehadiran unsur spiritual. Dalam pembuatan ukiran atau batik, para pengrajin seringkali memulai dengan doa dan meditasi untuk menciptakan ketenangan batin. Hal ini diyakini akan membantu menghasilkan karya yang tidak hanya indah secara estetika, tetapi juga memiliki energi positif. Motif-motif yang dibuat seringkali mengandung nilai-nilai religius,
seperti keagungan Tuhan dan penghormatan terhadap alam. Yang kedua adalah etika kerja. Dalam proses pembuatan, mengajarkan ketekunan, kesabaran, dan fokus. Misalnya, dalam membatik, menggunakan canting. Setiap garis harus dibuat dengan hati-hati yang mengajarkan pentingnya kesempurnaan melalui detail kecil. Kemudian pembuatan ukiran juga membutuhkan kerjasama tim yang baik, mulai dari pemilihan bahan hingga pada penyelesaian akhir, mencerminkan nilai gotong royong dalam budaya Cirebon. Selain itu juga penghormatan terhadap alam. Pewarnaan batik menggunakan bahan-bahan alami, mencerminkan kesadaran ekologis masyarakat Cirebon. Mereka percaya bahwa menggunakan bahan alami bukan hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga menghasilkan karya yang lebih hidup. Para pengrajin juga menghormati bahan yang digunakan, seperti kayu dalam seni ukir, dengan memanfaatkan setiap bagian secara maksimal untuk mengurangi limbah. Kemudian warisan budaya dan pendidikan moral. Proses pembuatan seni ukir dan batik diajarkan secara turun-temurun, bukan hanya sebagai keterampilan, tetapi juga sebagai pendidikan moral. Nilai-nilai seperti kejujuran, kesabaran, dan penghormatan terhadap warisan leluhur ditanamkan melalui setiap tahap pembuatan. Jadi, seni ukir dan batik Cirebon tidak hanya menghasilkan karya seni yang indah, tetapi juga mencerminkan filosofi hidup yang mendalam. Melalui motif seperti Megamendung dan proses pembuatannya, seni ini mengajarkan nilai-nilai budaya, spiritualitas, dan etika yang terus relevan dalam kehidupan modern. Kesimpulannya, seni ukir dan batik Cirebon merupakan bagian penting dari budaya yang kaya dan mencerminkan tradisi serta kehidupan masyarakat. Karya-karya ini terkenal karena keindahannya, terlihat dari desain, warna, dan teknik pembuatan yang unik. Motif Megamendung, misalnya, dalam motif Megamendung, motif ini memiliki keunikan dengan bentuk awan berlapis dan warna gradasi yang dinamis. Seni ukir menunjukkan detail rumit dan dari bentuk-bentuk flora dan fauna. Warna cerah seperti biru, merah, dan hijau dalam batik melambangkan semangat masyarakat pesisir. Semua proses pembuatan menggunakan alat tradisional yang menciptakan karya yang sangat autentik. Nah, selain nilai estetika, semua karya memiliki makna filosofis mendalam. Misalnya, motif Megamendung mengajarkan kesabaran serta keseimbangan antara dunia material dan spiritual. Melalui proses pembuatan yang spiritual, seni ini menghubungkan pengrajin dengan nilai-nilai keagamaan dan lingkungan. Seni ukir dan batik Cirebon adalah warisan budaya yang mengajarkan nilai-nilai luhur kepada generasi mendatang. Seni ukir dan batik Cirebon adalah simbol kekayaan budaya yang tidak hanya bernilai estetika, yang bernilai estetika tinggi, tetapi juga syarat dengan makna filosofis. Melalui motif-motif khas dan proses pembuatan yang penuh kesadaran spiritual, seni ini menjadi warisan budaya yang terus hidup, mengajarkan nilai-nilai luhur kepada generasi masa kini. Seni ukir dan batik Cirebon bukan hanya karya seni, tetapi juga cerminan identitas budaya dan kebijaksanaan lokal yang abadi. Seperti itu. Nah, pemaparan dari saya tentang seni ukir dan batik Cirebon cukup sekian. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.